warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fatati Maulidia, saya adalah pengajar Quran Hadis di kelas 11. Mari kita simak materi dari pertemuan kita kali ini. Materi yang sudah saya sampaikan semoga dapat dipahami dan nanti akan ada tindak lanjut dari saya berupa lembar kerja maupun bahan pengajaran yang akan saya bagikan di WhatsApp group maupun Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan yang saya sajikan, saya akan memperdalam penjelasannya sedikit demi sedikit ya. Yang pertama adalah kita bahas tentang Quran Surah Al-Mu'min 12-14. Kalau dibaca di sana itu adalah proses pembentukan janin atau proses penciptaan manusia. Nah, dari Quran Surat Al-Mu'min itu dapat kita lihat bahwa jauh sebelum ilmu biologi berkembang, Al-Quran sudah memberikan informasi tentang bagaimanakah asal proses kejadian manusia dari nutfah, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian menjadi tulang, lalu kemudian dibungkus dengan daging lagi, kemudian menjadi bentuk yang sempurna ya. Nah, berikutnya pada Quran Surat An-Nahl 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Itu adalah Allah mengfungsikan panca indera manusia yang diawali dengan pendengaran, lalu kemudian penglihatan, kemudian pemahaman melalui hati. Kemudian dari akhir ayat tersebut diakhiri dengan lafadz la'allakum tashkurun. Proses penciptaan manusia dari sesuatu yang hina berupa cairan mani lalu menjadi bentuk yang sangat sempurna, manusia dengan fisik yang sangat seimbang, tangan, kedua mata, hidung, bibir dan sebagainya, itu adalah bukti bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sangat serius. Maka itu dengan kesempurnaan fisik kita
kita diingatkan lagi dengan sebuah ayat dari Quran surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Makhluk terbaik adalah manusia, baik dari segi kelengkapan jasmaniah dan rohaniah, juga fisik yang seimbang. Maka kemudian Allah juga berfirman alasan penciptaan manusia. Tujuan utama diciptakan manusia untuk apa dan sebagainya diringkas dalam Quran surat Ad-Dariyah 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi alasan kita diciptakan adalah hanya untuk beribadah. Apakah yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu secara bahasa adalah tunduk dan patuh, ya. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itu adalah makna dari ibadah. Ibadah ada dua macam, yaitu ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan ibadah hanyalah ritual-ritual keagamaan saja, sholat 5 waktu, puasa, ya memang ritual keagamaan yang kita beribadah tiap harinya berupa sholat, puasa, dan sebagainya, itu memang adalah bentuk ibadah. Ibadah namanya ibadah mahdoh, yaitu suatu bentuk ibadah yang sudah ada syarat dan ketentuannya, ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, ditentukan ada syarat rukunnya yang terperinci. Itu namanya ibadah mahdoh. Sedangkan bentuk ibadah yang lainnya adalah namanya ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang tidak ada ketentuan sebagaimana ibadah mahdoh. Apa saja? Semua aktivitas kebajikan yang positif itu kalau diniatkan sebagai ibadah maka akan menjadi amal ibadah. Ketika kita mengajar, ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja, apapun aktivitas sehari-hari. Kemudian saya lanjutkan dengan adanya ayat bahwa selain manusia itu sebagai budaknya Allah, hambanya Allah, abid, ada predikat manusia yang lain yaitu sebagai khalifah yang disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah 30 sampai 31 yang berbunyi wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Ya, saya ulangi pada Quran surat Al-Baqarah 30 sampai 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di situ dari ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara makhluk-makhluk Allah yang lebih dulu diciptakan yaitu jin dan malaikat, ternyata manusia yang paling belakang diciptakan itu justru yang dijadikan Allah sebagai khalifah. Nah, kemudian sejak awal penciptaannya Allah berdialog dengan para malaikat dan sempat ada pertanyaan dari malaikat. Dalam ayat tersebut malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa Allah engkau akan menjadikan yang di bumi itu nanti yaitu manusia yang selalu berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami yang selalu bertasbih, memuji dan mensucikan namamu. Lalu diakhiri oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka kesimpulannya adalah bahwa manusia diciptakan karena dia memiliki dua predikat, adalah yang pertama untuk beribadah karena dia sebagai hamba, yang kedua adalah mengemban amanah sebagai khalifah. Dengan
cara mengelola alam semesta, melakukan tugas-tugasnya, mensyukuri dirinya sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah sebagai manusia, sebagai khalifah, dengan menjalankan amanah Allah sebaik-baiknya, titipan Allah di bumi, mengelola alam semesta, membuat peraturan-peraturan dan sebagainya sebagaimana apa yang dikehendaki Allah di dalam Al-Quran. Nah, demikian pendalaman dari saya, dari materi yang saya sajikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.